Halo, selamat malam pemirsa. Selamat bergabung di tayangan saya di program saya untuk hari Sabtu 25 November 2023. Kali ini kita akan membahas tentang apa yang terjadi di Indonesia saat ini dan apa saja yang harus di-repeal dari Indonesia ini. Banyak yang bertanya, apakah demokrasi, apakah reformasi sudah mati atau bagaimana? Nah, kita flashback ke perjalanan demokrasi di Indonesia yang sudah berjalan selama 25 tahun terakhir. Tapi kita flashback dulu ke setahun sebelumnya, yaitu di tahun 1997. Pada saat krisis finansial Asia tahun 97 yang diawali dari melemah tajamnya nilai tukar BAT Thailand terhadap dolar Amerika Serikat yang memacu krisis finansial, krisis moneter yang bahkan meluber sampai ke Jepang di tahun 97, dan Indonesia pun juga terkena dampaknya. Nah, berawal dari situ, gelombang protes publik di Indonesia mulai bermunculan. Nah, penetapan presiden kedua Indonesia saat itu, Soeharto, yang untuk yang ketujuh kalinya banyak mengalami pertentangan dari masyarakat. Selama 31 tahun ya, masyarakat yang kritis, yang begitu kritikal terhadap rezim Orde Baru yang sangat militeristik, yang sangat feodal, yang sangat totaliter, yang sangat otoriter. Dan siapa yang mengkritisi Presiden Soeharto kala itu akan berujung, kalau nggak di penjara ya nyawanya melayang atau bahkan dihilangkan, diculik dan kemudian dihilangkan. Nah, mereka yang dihilangkan oleh rezim Orde Baru ini sampai sekarang nggak jelas statusnya. Kalau memang sudah meninggal dunia, di mana jasadnya dikebumikan. Karena dalam asumsi liar saya atau logika liar saya, nggak mungkin lah kemudian dibuang ke laut itu, atau dimakamkan di laut, atau dilakukan burial at sea. Gak mungkin banget kan, pasti dikuburkan atau dikebumikan di satu tempat yang kita sendiri nggak tahu di mana keberadaannya. Nah, kalaupun masih hidup gitu ya, keberadaannya pun juga nggak jelas di mana. Di antara nama-nama yang masih hilang sampai saat ini, ada satu nama yang memang mengundang reaksi publik yang kalau boleh dibilang cukup menarik perhatian, yaitu Wiji Tukul. Nah, sampai sekarang keberadaan Wiji Tukul ini nggak jelas di mana keberadaannya. Sampai saat ini dia dihilangkan, dia diculik, dan nggak jelas di mana keberadaannya. Apakah dia masih hidup ataukah dia sudah meninggal? Sebagaimana kasus yang terjadi pada almarhum Amsina Pamarsina itu ya, yang aktivis perempuan yang hilang tadinya, tapi kemudian diketahui beliau dibunuh ya, dan ada kuburannya di satu tempat yang kita akhirnya tahu, ada di satu tempat lah ya. Jadi sama 31 tahun itu, kita count dari tahun ke-97 ya, akhirnya masyarakat muak dan makin berani mengkritisi Presiden Soeharto kala itu, dan protes meluber di mana-mana. Setahun berikutnya, fast forward ke tahun 98, nah inilah puncak gunung es terjadi. Berawal dari pemindah tugasan Pak Harmoko almarhum, tangan kanannya Pak Harto,
dari Menteri Penerangan ke Menteri Negara Urusan Khusus ya, yang gak jelas apa tupoksinya. Lalu kemudian dipindah tugaskan lagi jadi Ketua DPR MPR untuk periode yang ya singkat lah. Tidak lama amarah masyarakat terhadap rezim Presiden Soeharto ini meningkat. Ya, kejadian di Semanggi, Jakarta di bulan Mei tahun 98 itu adalah puncak dari gunung es. Ya, di mana Presiden Soeharto tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Kalau untuk melakukan pembungkaman, ya makanya Presiden Soeharto kemudian menurunkan sejumlah pasukan ABRI dan polisi dengan senjata tajam. Dan sebagaimana yang kita tahu, 6 mahasiswa Trisakti tewas ditembak. Mati ditembak oleh aparat polisi dan ABRI kala itu. Dan bukan hanya 6 aja, ada puluhan nyawa melayang di situ. Tapi itu nggak berlangsung lama kok. Situasi makin kalang kabut ya, karena penjarahan terjadi di mana-mana. Banyak nyawa melayang karena penjarahan. Ada satu pusat perbelanjaan di Jakarta Timur itu yang jadi sasarannya, dan banyak nyawa terjebak di situ melayang dan karena dibakar. Rakyat udah mengamuk banget. Kritik terhadap rezim Presiden Soeharto sudah tajam banget. Nah, tanda-tanda kiamat rezim Orba itu mulai terjadi, itu baru tanda pertama. Tanda-tanda kedua, 14 menteri di Kabinet Pembangunan ke-7 kompak mundur. Itu semua menteri-menteri yang bertanggung jawab di bidang perekonomian. Menghadap Presiden Soeharto di rumahnya di Jalan Cendana di Menteng, Jakarta Pusat. 14 menteri loh, gak tanggung-tanggung. 14 menteri undur diri. Dan tidak lama Pak Harmoko almarhum, yang selama ini dikenal tangan kanannya Pak Harto, kala itu jadi Ketua DPR MPR, berbalik arah. Jadi ikut meminta Soeharto mundur karena gak ada pilihan. Gak ada pilihan karena sudah DPR MPR itu diduduki. Dan Pak Harmoko sudah tertekan banget, ya mau gak mau harus berbalik arah. Dan yang paling pemuncaknya lagi, sejumlah tokoh Islam itu menghadap Presiden Soeharto juga menyuarakan hal yang sama. Ada Cak Nun, ada Kiai Haji Ma'ruf Amin, ada Gus Dur, dan ada sejumlah tokoh Islam lain. Yang paling klimaksnya lagi, yang paling puncaknya lagi adalah wakil presiden terakhirnya Pak Harto, ya, almarhum Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie atau Profesor Habibie. Itu pun turut meminta Pak Harto mundur dari jabatannya. Jadi dari legislatif meminta mundur, eksekutif pun juga ikut meminta supaya Soeharto mundur. Nah, puncaknya 21 Mei tahun 98, Orba berakhir dengan mundurnya Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan. Nah, selanjutnya Profesor Habibie dilantik presiden oleh Ketua Mahkamah Agung di Istana Merdeka, karena nggak bisa dilantik di DPR MPR karena diduduki. Nah, setelah itu barulah perjalanan demokrasi di Indonesia dimulai. Akan tetapi, mohon maaf, yang ini menjadi sebuah tanda tanya. Apakah reformasi ini benar-benar berjalan? Yang terjadi sekarang adalah reformasi atau reformati. Karena banyak yang mengatakan reformasi telah mati. Karena reformasi dijalankan hanya setengah hati. Hanya separuh gitu. Atau reformasi hanya dilakukan tidak ikhlas, bagaimana yang saya katakan petang tadi. Ya, tidak ikhlas dalam menjalankan reformasi ini. Karena kuat dugaan sejumlah agenda reformasi dibajak
oleh mereka-mereka yang katanya pro reformasi, tapi ternyata yang membajak agenda reformasi itu adalah mereka-mereka yang haus dan lapar kekuasaan, power hungry dan power thirsty. Ini terjadi sampai sekarang gitu. Dan kelompok-kelompok pencari dan pemburu kekuasaan, power seeking politicians and power hunter politicians. Ya, politisi pemburu kekuasaan dan politisi pencari kekuasaan. Gitu. Berawal dari rasa lapar dan haus akan kekuasaan. Hati-hati makanya. Nah, karena reformasi hanya dilakukan setengah hati, makanya jadi saya pun bertanya gitu loh, apakah demokrasi itu hanya berlaku bagi mereka yang punya kekuasaan, bagi mereka yang punya jabatan, bagi mereka yang punya kedudukan, bagi mereka yang punya status sosial, bagi mereka yang punya kekuasaan tinggi, dan tidak berlaku bagi masyarakat. Makanya yang terjadi demokrasi atau demokrasi atau demokrati, atau yang artinya demokrasi telah mati. Ini yang menjadi pertanyaan kita sekarang. Karena yang saya lihat memang seperti ini kejadiannya. Apalagi ditambah dengan adanya otonomi daerah yang dikeluarkan oleh Presiden Gus Dur dengan apa? Menyatakan Indonesia ini negara kesatuan tapi rasa federal. Gus Dur mungkin lupa budaya feodalisme itu masih ada loh. Belum dicabut oleh Presiden Habibie. Nah, akibatnya seperti yang terjadi sekarang. Kepala-kepala daerah bertransformasi menjadi raja-raja kecil. Bertransformasi menjadi rulers. Bukan menjadi leaders. Gus Dur lupa akan hal itu. Nah, apakah undang-undang Otda itu perlu di-repeal? Perlu dicabut? Kalau kejadian yang seperti sekarang ini, saya pikir undang-undang otonomi daerah lebih baik di-repeal, dicabut. Kembali lagi ke sistem terpusat seperti zaman Orde Baru dulu. Itu malah lebih baik, setidaknya untuk saat ini. Karena kita lihat sendiri, Indonesia yang masih feodal ini, Indonesia yang masih ibaratkan masih rasanya tuh rasa kerajaan gitu loh. Karena yang saya lihat sekarang ini juga budaya bernegara, berkeluarga, bermasyarakat, berpolitik seperti kerajaan ini pun masih ada gitu loh. Bahkan masih ada gitu loh. Karena kesadaran psikososial masyarakat politik Indonesia terhadap budaya politik republikanisme dan budaya politik di negara republik ini masih rendah sekali. Nah, ketika kita flashback ke 78 tahun yang lalu, ketika negara Indonesia ini belum lahir, ya, BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu menggelar sidang, ya, yang berakhir dengan 2 voting, pemilihan suara. Pemungutan suara pertama mengenai bentuk negara, apakah republik atau kerajaan. Pemungutan suara kedua adalah negara ini berwujud sebagai apa. Soekarno mengusulkan negara kesatuan, Bung Hatta mengusulkan agar jadi negara federal. Hasilnya mayoritas anggota BPUPKI untuk voting yang pertama memilih Indonesia ini berbentuk sebagai negara republik. Termasuk itu juga didukung oleh sejumlah tokoh Islam. Dan untuk bentuk negara dan untuk wujud negaranya adalah negara kesatuan.
Jadi mayoritas lebih mendukung ide dari Presiden Soekarno. Nah, akan tetapi kesadaran politik masyarakat Indonesia kala itu, kesadaran psikologi masyarakat politik Indonesia kala itu, kesadaran psikologi sosialnya itu masih berbudaya seperti kerajaan. Feodalismenya tuh tinggi banget. Dan itu masih terjadi sampai sekarang. Gitu loh. Makanya harus dikikis gitu loh. Harus dicabut ini feodalisme dari akarnya. Akarnya adalah ketidaksungguh-sungguhan dalam menjalankan prinsip berrepublik. Anda lihat sejumlah negara-negara monarki yang konstitusional sekarang. Jepang, Inggris, kampung saya contohnya. Mereka negara kerajaan. Tetapi apakah feodalisme itu ada di situ? Enggak. Apalagi di Jepang. Semenjak gelar kebangsawanan seperti yang di Inggris itu dicabut, ya. Dicabut. Jadi kultur politik, kultur masyarakat politik Jepang itu cenderung lebih kayak republik gitu loh. Meskipun ya memang masih ada sisi feodalnya dari segi hierarki yang paling kecil. Terutama kalau dalam dunia kesintoan dan juga dalam hal budaya di keluarganya dan budaya patriarkisme di Jepang itu juga masih kuat. Itu feodalnya masih ada memang. Tapi itu nggak bisa dijadikan contoh. Makanya itu nggak bisa dijadikan contoh. Lihat Inggris gitu loh. Inggris walaupun masih banyak bangsawannya, gelar-gelar kebangsawanannya, tapi yang saya lihat kultur mereka ini sudah kultur republik. Di Australia pun begitu juga. Kultur masyarakatnya adalah kultur republik. Gitu loh. Di Inggris tuh mereka walaupun banyak monarkisnya, banyak yang masih pro kerajaan gitu ya, tetapi mereka hanya sekedar menghormati raja dan ratu Inggris itu sebagai simbol, sebagai penanda bahwa ini adalah negara United Kingdom atau ini adalah negara United Kingdom gitu loh, bukan United Republic gitu. Atau ini adalah negara UK, United Kingdom gitu. Tapi apakah feodal? Enggak, tidak feodal gitu. Tidak feodal gitu loh. Kulturnya adalah kultur republik. Beda dengan di Indonesia, kulturnya adalah kultur kerajaan. Dan masih terjadi seperti sekarang, sampai sekarang. Akibatnya apa? Reformasi yang kita jalankan, demokratisasi yang kita jalankan nggak maksimal. Kenapa? Karena nggak sungguh-sungguh menjalaninya, nggak ikhlas gitu loh, nggak ikhlas dalam menjalankan proses demokratisasi. Kalaupun ada, itu pun hanya sekedar demokrasi nominal atau demokrasi simbolik dengan adanya pemilu yang tadinya presiden dipilih parlemen, kemudian dipilih langsung, kemudian kepala daerah tadinya dipilih oleh parlemen daerah, kemudian dipilih langsung. Hanya itu. Tapi kan sejumlah sejumlah pimpinan di skop terkecil di masyarakat itu banyak yang tidak dipilih langsung. Contoh ketua RT, ketua RW. Di tempat saya ketua RW-nya itu dipilih tidak langsung. Ya, melainkan ada kayak electoral college-nya kalau di Amerika Serikat itu. Ada dewan pemilihnya, tapi tidak dipilih langsung. Ya, kampanye aja nggak ada. Gitu. Harusnya dipilih langsung oleh masyarakat. Dipilih langsung oleh rakyat. Gitu. Tapi ini enggak, ini kan mencerminkan demokratisasi kita ini masih stagnan. Reformasi kita masih stagnan. Kenapa? Karena budaya politik kerajaan, budaya bernegara, bermasyarakat dan berkeluarga, berpolitik seperti kerajaan ini masih dipreservasi sampai sekarang. Masih dikonservasi sampai sekarang. Nggak mau dicabut.
Harusnya di dalam sebuah negara republik gak ada itu budaya politik ala kerajaan, budaya bermasyarakat, berkeluarga, berkomunitas ala kerajaan atau feodalisme itu harus dibuang jauh-jauh. Nah sayangnya feodalisme di Indonesia ini dikonservasi dan dipreservasi. Ini yang menjadi problem. Diperparah lagi saat ini, di mana Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi memperparah keadaan dengan mengulang lagi apa yang dilakukan oleh Presiden Soeharto. Dengan mengangkat ketua-ketua atau petinggi-petinggi organ-organ relawan pendukungnya duduk jadi komisaris atau duduk jadi pejabat BUMN atau bahkan didudukkan di jabatan-jabatan kayak kantor staf presiden. Kemudian diperparah lagi juga saat ini, Mahkamah Konstitusi dibegal hanya untuk sang putra kesayangan Gibran Rakabuming maju nyalon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto, Menteri Pertahanannya Jokowi di periode kedua kepresidenannya. Kemudian lakukan cawe-cawe untuk memenangkan Gibran dan Prabowo gitu kan, Prabowo Gibran. Makanya banyak yang masih mendewakan Jokowi, banyak yang masih mengatakan tegak lurus Jokowi. Padahal ini parah banget loh. Konstitusi aja dibegal. Undang-undang dikangkangi gitu loh. Dan dia bisa mengeluarkan ininya seenak jidat. Padahal dulu waktu pertama nyalon Pilpres 2014, kita agung-agungkan beliau itu sebagai anak kandung reformasi yang tidak punya beban di masa lalu. Itu juga yang kita lakukan di 2019. Berarti ini sudah parah ini kawan-kawan. Ini sudah terlalu parah ini. Terlalu parah banget. Terlalu jauh gitu parahnya. Gitu. Lebih parah dari Presiden Soeharto. Seumur-umur Presiden Soeharto itu nggak pernah sampai harus membegal Mahkamah Agung. Hanya untuk memuluskan kekuasaannya. Paling-paling yang dibegal adalah legislatif. DPR, MPR. Yang dilakukan Megawati Soekarno Putri untuk menurunkan syarat pencalonan presiden itu pun juga melalui DPR, MPR. Bukan melalui MK ataupun MA. Ini sudah parah ini. Ini akibat ya puncak gunung es dari feudalisme itu dikonservasi dan dipreservasi di Indonesia. Budaya politik, budaya bermasyarakat, budaya berkeluarga, budaya berkomunitas, budaya berkewarganegaraan yang masih feodal, budaya birokrasi yang masih feodal, itu yang masih dikonservasi, yang masih dipreservasi, dipelihara gitu sampai sekarang. Inilah yang mengakibatkan jadi seperti saat ini. Gitu loh. Nah, makanya kita harus benar-benar serius gitu loh, mewujudkan agenda reformasi. Kalau perlu kita lakukan revolusi jilid 2. Revolusi jilid pertama kan terjadi pada masa Bung Karno, revolusi kemerdekaan. Nah, kita harus lakukan revolusi jilid 2. Bukan hanya sekedar mempertahankan konstitusi, tetapi juga mempertahankan apa yang diputuskan dalam sidang BPUPKI. Jadi Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi bagaimana kita beralih gitu ya dari budaya feudalisme kepada budaya yang lebih egaliter, kepada budaya yang lebih mementingkan equity atau pemerataan, bukan persamaan tapi pemerataan. Equity, bukan equality. Equality itu persamaan. Tapi equity, pemerataan.
Jadi walaupun orang banyak lebih kurangnya, tetapi mendapatkan peluang untuk berhasil, peluang untuk sukses, peluang untuk makmur, peluang untuk sejahtera, peluang untuk hidup layak itu dengan sama dan rata. Jadi penyamarataan, equity itu kalau mau lebih lengkapin lagi. Jadi penyamarataan atau pemerataan gitu loh. Budaya politik egaliter yang lebih menomorsatukan equity atau pemerataan dalam pembangunan Indonesia. Dan terutama dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Begitu. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh kita semua. Dan kita memang harus segera membangun kembali lagi kepada ajaran Bung Karno aja deh, yang dimana Bung Karno dengan sangat apiknya menggagas konsep pendidikan karakter, konsep membangun manusia Indonesia yang berkarakter, konsep manusia Indonesia yang tidak imitator, dan sekaligus bagaimana caranya kita menghilangkan ciri-ciri manusia Indonesia yang jelek sebagaimana diungkap oleh mendiang Mokhtar Lubis yang berjiwa feodal, percaya tahayul, hipokrit, enggan tanggung jawab. Itu dan ciri-ciri buruk lainnya itu harus dihilangkan, harus dibuang jauh-jauh. Nah, kita concernnya di satu ini aja dulu, feodalisme ini dulu aja. Harus ada pembangunan ulang. Makanya saya selalu bilang harus ada social re-engineering. Harus ada social reconstruction, rekonstruksi sosial. Pembangunan kembali masyarakat di negara republik, bagaimana cara berrepublik dengan baik dan benar. Dan itu buang jauh-jauh yang namanya feodalisme. Jangan lagi ada upaya mengkonservasi, apalagi mempreservasi feodalisme. Ini kan budaya feodalisme ini memang sengaja dikonservasi, dipreservasi gitu loh. Harus diganti. Ketika jadi negara republik, ganti dengan yang lebih egaliter, ganti dengan yang lebih setara gitu loh, penyamarataan bahwa semua berhak untuk berdemokrasi, semua berhak untuk sukses, dan satu lagi harus di-repeal. Semua berhak untuk bisa bekerja dan berwirausaha. Jadi jangan lagi ada syarat untuk menerima pekerjaan itu harus usia, dipatok oleh usia, dan apalagi sekarang ada yang namanya social media checking atau pemeriksaan media sosial. Nah, ini kan jangan gitu. Orang gegara masalah media sosial aja banyak yang gak keterima kerja loh. Ini tandanya pemerintah memiskinkan sengaja gitu loh. Sengaja memiskinkan rakyatnya sendiri. Apalagi pertama dilakukan di zaman Presiden Jokowi. Artinya apa? Jokowi tidak pro rakyat kecil. Artinya Pak Jokowi tidak pro kepada para pencari kerja. Makanya harus disudahin ini yang begini. Jadi gak perlu dilihat dari usia, gak perlu dilihat dari seberapa tebal CV-nya. Bahkan sampai kemarin teman saya ada yang mengatakan sampai 21 halaman itu CV-nya. Gak karu-karuan itu, saking tebalnya, udah kayak skripsi barang, melebih udah kayak buku aja itu, segepok itu, atau udah kayak syarat untuk dokumen jadi warga negara Jepang gitu ya. Ini kan hanya gimana gitu, saya pun juga bingung. Jadi harus disudahi itu yang begitu. Dilihat dari kemampuannya, dari sistem meritokrasi itu yang harus diterapkan dalam mencari tenaga kerja, dalam merekrut tenaga kerja. Bukan lagi dilihat dari usia, apalagi media sosialnya gitu.
Kalau begini mah namanya sengaja memiskinkan rakyat sendiri, itu tidak mencerminkan Pancasila. Sekian, sampai jumpa lagi dalam tayangan saya di waktu-waktu yang akan datang.